Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini mungkin putra-putri kita saat ini sedang mengawali tahun baru kalender akademik, tahun ajaran baru. Kita sebagai orang tua tentu menginginkan anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Maka tidak heran kemudian banyak di antara kita yang rela mengeluarkan uang yang besar dengan tujuan anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. Mungkin SPP-nya yang mahal, mungkin uang masuknya yang mahal dan sebagainya. Itu semua dilakukan dengan tujuan agar anak-anaknya mendapat pendidikan yang terbaik. Hadirin, itu tidak salah, itu benar, dan memang itu sebaiknya yang orang tua lakukan. Tetapi hadirin, kita tidak boleh lupa bahwa pendidikan anak itu tidak 100% tergantung kepada lembaga pendidikan atau pesantren. Kita hitung berapa jam anak kita di sekolah, berapa tahun, berapa bulan anak kita di pesantren. Yang terpenting hadirin, anak kita, pendidikan yang utama bagi anak kita adalah orang tua. Di rumahnya itulah pendidikan sebenarnya yang utama, yang pertama yang harus anak peroleh. Terutama pendidikan dari ayah. Hadirin, betapa banyak Al-Quran menggambarkan sosok ayah itu adalah peran utama dalam mendidik anak. Luqman menceritakan, Luqman seorang laki-laki, seorang ayah mendidik anak. Nabi Ibrahim seorang ayah mendidik anaknya. Nabi Ishaq, maka kutu Nabi Bakti, kata beliau, mendidik anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu di sini adalah perintah fi'il amr yang sasaran objeknya adalah seorang laki-laki, ayah terutama. Qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan anakmu, keluargamu, nar, dari neraka. Jadi hadirin, sekali lagi yang terpenting pendidikan anak itu adalah yang paling utama berasal dari ayahnya. Hadirin, Rasulullah SAW adalah contoh yang paling sempurna dalam mendidik anak. Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Hadirin, diceritakan dalam sebuah hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW idza ja'at Fatimah
Rasulullah itu jika datang anaknya Fatimah, ketika Fatimah datang, aqamat ilaiha, Rasulullah kemudian berdiri menyambut kedatangan Fatimah. Wa akhadhat biyadihi, kemudian akhadhat biyadiha, kemudian menjabat tangannya, memegang tangannya, menjabat tangannya. Wa qabbalaha, kemudian menciumnya. Wa ajlasa fi majlisihi, wa ajlasaha fi majlisihi, kemudian Rasulullah mendudukkan Fatimah di tempat duduknya. Coba hadirin kita lihat hadis ini. Rasulullah adalah manusia yang paling utama, paling mulia di muka bumi ini. Seorang presiden, seorang rasul, seorang yang paling tinggi derajatnya. Tetapi ketika anaknya datang, beliau tidak kemudian menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya yang paling tinggi, kemudian anaknya datang sungkem kepada dia. Tidak. Rasulullah kemudian aqama ilaiha, menyambut kedatangan Fatimah. Itu artinya apa? Penghargaan orang tua, penghargaan Nabi ke anaknya luar biasa. Anaknya datang dihargai, dihormati, diumumno. Ini kuncinya. Anak merasa dihormati, diorangkan, itu luar biasa. Kemudian hadis tadi itu dijelaskan juga. Kemudian Rasulullah menjabat tangannya dan menciumnya. Hadirin, Rasulullah menciumnya itu tidak masalah kalau orang tua kemudian mencium anaknya walaupun itu perempuan. Di hadis ini Fatimah itu sudah punya suami, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Tidak kemudian asal jangan sampai kemudian mencium itu dengan hasrat atau nafsu. Kalau itu sudah tidak boleh. Tapi kalau mencium dalam rangka mengayomi, menyayangi, mencintai, itu yang dibutuhkan. Anak itu kalau dipeluk orang tuanya, dicium anaknya, itu hatinya itu akan bahagia dan itu merasa dihargai. Ini hadirin, kasih sayang ini yang harus kita hadirkan dalam rumah tangga. Wa ajlasaha fi majlisi, kemudian Rasulullah mendudukkan. Artinya apa? Memberikan kedudukan, memberikan tempat yang paling utama di rumah itu. Jadi tidak kemudian ini tempat guna, kamu nggak boleh tidur sini, kamu situ ke tempatnya. Enggak seperti itu. Dengan bangganya Rasulullah mendudukkan Fatimah di tempatnya. Hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang hadirin kita lihat fenomena bapak-bapak sekarang, apalagi semakin bergelut, sibuk dengan bergelut bekerja, itu kadang-kadang anaknya itu kemudian tidak teropen. Ada beberapa hal yang kadang-kadang kita lakukan tapi tidak sadar. Yang pertama, orang tua merasa cukup berkewajiban kalau dia itu memenuhi segala kebutuhan fisiknya. Tugas saya orang tua anak mencari rezeki, mencari nafkah. Yang penting kebutuhan anak sudah tercukupi. Mobil ada, rumah ada, sepeda ada, HP apapun merek boleh. Kadang-kadang kita merasa itu sudah cukup. Tapi salahnya tidak pernah mengecek bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana membaca Qur'annya. Ini perlu kita koreksi hati. Yang kedua, kadang-kadang kita nggak sadar itu adalah kita hadir di rumah itu tetapi tidak menghadirkan hati. Anak ada di samping kita hadir di rumah, kita satu rumah dengan anak, tetapi kita tidak pernah menyapa anak. Kita asik dengan HP, kita asik dengan istri, ngobrol dengan istri,
kita asik dengan TV, kita asik dengan pekerjaan, tetapi tidak sempat komunikasi ngobrol dengan anak. Jadi anak ini seakan-akan merasa asing dengan orang tuanya, sehingga anak kemudian asik dengan dunia sendiri, asik dengan HP-nya sendiri, asik dengan kesibukannya sendiri, karena orang tua tidak hadir. Yang ketiga, kadang-kadang kita tidak sadar adalah kita menyerahkan pendidikan itu sepenuhnya kepada lembaga pendidikan atau pesantren. Ketika anak sudah dikasih pendidikan yang mewah, yang mahal, kemudian dengan bangganya, anak saya sudah mendapat pendidikan yang sempurna. Cukup saya, cukup tugas saya, biar pendidikan saya serahkan kepada lembaga. Udah, pendidikan itu hanya berapa jam. Lembaga pendidikan itu mitra bagi kita hadirin. Pendidikan utama itu adalah di rumah. Dan yang terakhir yang kadang-kadang kita tidak menyadari adalah kita terlalu banyak menuntut, memerintah anak, tetapi kurang memberikan contoh. Hadirin, ini yang sering kita lakukan dan sering kita tidak sadar. Kita menggebu-gebu anak agar sholat, tapi kadang-kadang kita sendiri meremehkan sholat. Kadang-kadang kita mengajarkan anak tidak boleh bohong, harus jujur, tapi kadang-kadang kita tidak menerapkan kejujuran. Ketika ada tamu, nak bilang ya, ayah nggak di rumah, bilang sama. Itu melatih anak jujur. Oh, ternyata bohong itu boleh. Atau kadang-kadang kita ini menuntut agar anak kita itu membaca, belajar. Tapi sudahkah kita membaca buku? Sudahkah kita diskusi anak tentang ilmu? Sudahkah kita memotivasi anak dengan ilmu? Itu hadirin. Kadang-kadang kita sering terlalu banyak menuntut kepada anak, tetapi kita lupa memberikan teladan. Padahal kita harus sadar bahwa teladan itu, contoh itu jauh lebih besar pengaruhnya kepada anak kita daripada sekedar nasihat atau omongan. Aku lupa dan astagfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa sallallahu ala khairil basar. Hadirin, itu perkaranya kadang-kadang kita lakukan dan kita sadar. Maka sebaliknya yang harus kita lakukan kepada anak adalah yang pertama, kita harus memberikan teladan. Beri contoh anak. Kalau kita menginginkan anak rajin belajar, beri contoh, kita suka buku membaca, atau paling tidak ngejak diskusi anak dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita menginginkan anak kita disiplin sholat, kita harus menanamkan dalam diri kita disiplin sholat tepat waktu. Kalau anak kita menginginkan anak kita rajin membaca Quran, tunjukkan kepada anak kita setiap hari membaca Al-Quran dan seterusnya. Yang kedua, jalin komunikasi kepada anak. Jika anak di rumah, ajak ngobrol anak. Tanya apa masalahnya, apakah ada masalah, apakah ada problem di sekolah, adakah tugas sekolah yang bisa dibantu oleh orang tua, dan seterusnya. Jalin komunikasi. Yang ketiga, tanamkan dalam diri anak tauhid. Itu yang utama. Yang pertama, sebelum anak kenal apapun, kita harus menanamkan tauhid. Ingat ketika Rasulullah SAW membonceng Ibnu Abbas di belakangnya, di belakang unta beliau. Ibnu Abbas waktu itu masih sangat kecil. Yang ditanamkan oleh Rasulullah adalah tauhid. Ibnu Abbas ingat, di sekeliling kita ini ada Allah. Allah melihat kita. Jaga hatimu, selalu dilihat Allah. Jaga Allah dalam hatimu, Allah akan menjagamu. Dan ingatlah, mintalah segala apapun pada Allah. Ditanamkan tauhid mulai sejak kecil. Kalau itu kita lakukan, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh-solehah seperti yang kita idamkan.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la yashqa wa min du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.